Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Yang kami hormati moderator kita pada acara hari ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 5 Agustus 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa terlirik harapan. Semoga rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Latif. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamya rabbana lakal hamdu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahira wa batina wa tasruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika syakirin. Allahumma ij'alni wa ahli wa hadal makan li ta'atillah wa li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi sa'ati rahmatika wa fadli subhan wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
sama-sama kita hormati anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Gerindra Dapil SMS Subang Majalengka Sumedang, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni MSc MM. Luar biasa Pak, di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu, mewakafkan waktunya untuk bertemu dengan kita semua pada siang hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita pada sore hari ini dalam rangka diskusi publik tentang pengendalian inflasi daerah, serta para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati serta yang saya banggakan, pada sore hari ini mungkin sudah terlihat di background belakang saya ataupun di layar depan Bapak Ibu, kita akan berbicara bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Tentu masalah inflasi ini sangat penting, sangat menarik, meskipun juga cukup berat untuk kita perbincangkan sebenarnya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Karena sederhananya inflasi itu merupakan tingkat harga umum yang mengalami kenaikan. Kalau dulu bapak-bapak mungkin beli rokok ya kan yang dari harga 10.000 mereka tertentu sekarang sudah naik berapa puluh ribu. Yaitu secara singkatnya itu namanya adalah inflasi. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengendalikan inflasi ini? Karena itu tadi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja Bapak Ibu semua tanpa berlama-lama kita dengarkan secara seksama pemaparan dari anggota dewan kita Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Pak Gatot Kurniawan, serta juga Mas Moderator Ihtisab Afandi. Kalau namanya Ihtisab senang hitung biasanya, dari kata ihtasaba yahtasibu. Para hadirin yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan ini, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di aula hotel PRS ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya
Indonesia selaku mitra kerja saya di Komisi 11, di mana Komisi 11 DPR RI ini bidangnya itu adalah keuangan, kemudian perbankan, kemudian perencanaan pembangunan nasional. Nah, maka salah satu mitra strategis kami itu adalah Bank Indonesia. Nah, kebetulan tema saat ini itu adalah kaitan dengan namanya pengendalian inflasi. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu setidaknya sudah memahami inflasi itu apa. Tadi mungkin MC itu sedikit menggambarkan. Jadi kalau misalnya apa, dulu satu rumah yang besar tahun 80-an mewah bisa didapatkan dengan jumlah misalnya cuma 100 juta. Mungkin kalau saat ini tidak mungkin ya, jutanya mungkin bisa saja berubah menjadi miliar. Nah, itu kan berarti ya harga-harga terus merangkak naik. Jadi ya setidaknya mata uang itu memang ada pelemahan di situ ya. Jadi dengan uang segitu dulu cukup, sekarang tuh enggak. Zaman kita mungkin masih sekolah itu ada koin, kalau bekal tuh mungkin cukup antara 100 sampai 300 bisa dapat banyak ya. Sekarang bisa dapat apa gitu ya? Tidak laku, 1000 juga nggak laku gitu ya. Kalau dulu sekoin itu bisa jajan agak banyak gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, tentunya kami di DPR ini setidaknya merupakan lembaga legislatif. Jadi bidangnya itu adalah legislasi, di mana di sini kami memiliki peran untuk mengendalikan inflasi melalui proses yang namanya legislasi, kemudian juga ada pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan yang namanya kebijakan ekonomi. Nah, saya di Komisi 11 itu memang salah satu bidangnya itu adalah itu. Tapi DPR sendiri tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan inflasi, karena di sini kami bukan pelaksana. Jadi ada yang pelaksana itu berarti di eksekutif ya, yang memang melaksanakan kebijakan yang sudah dirumuskan. Tapi DPR ini bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Next. Nah, jadi ketika memang hendak dirumuskan apa, berapa dan bagaimananya itu memang benar-benar kita bicarakan dengan mitra. Ya, mitra strategis biasanya kalau bahas mengenai ini kami biasanya mengundang ada dari BI, ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian juga ada Menteri Keuangan. Nah, maka mungkin sebelum tema lain, di sini saya juga akan memaparkan bagaimana DPR ini bisa berperan. Yang pertama itu adalah kaitan dengan legislasi sendiri, yang mana fungsinya itu adalah menyusun dan juga mengesahkan yang namanya undang-undang. Kemudian berikutnya ada juga kaitan dengan pengawasan kebijakan pemerintah. Lalu selain itu ada juga yang namanya pembahasan anggaran dan juga diskusi dan pemantauan kebijakan Bank Indonesia seperti yang kita lakukan saat ini. Next. Nah, ini mungkin sebagai contoh. Jadi kita memang memiliki tugas untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang terkait dengan yang namanya kebijakan ekonomi. Jadi dalam proses legislasi kami di DPR RI ini memang bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan ekonomi, yang bisa mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi misalnya kita di sini memperkuat kaitan dengan namanya kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau yang namanya monopoli yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, jadi undang-undang ini memang secara general ini banyak. Kebetulan ya dalam hal legislasi itu memang yang menjadi bidangnya DPR RI. Nah, yang baru-baru kemarin ini salah satunya yang kita bahas itu ada kaitan namanya undang-undang desa ya, di mana di situ ada perubahan yang namanya masa jabatan, kemudian juga tunjangan dan yang lain-lainnya, termasuk ya dana transfer ke daerah, di mana kalau misalnya ada pemerintah daerah yang tidak menyalurkan desa, itu dari pusat bisa langsung menyalurkannya secara langsung. Jadi biasanya kan suka ada yang Pemda itu tidak mau ngasih gitu ya. Ini bisa disampaikan sehingga ya setidaknya dari
atas itu bisa langsung turun ke bawah. Next. Nah, ini jadi beberapa waktu yang lalu kita memang membahas yang namanya kerangka dasar ekonomi makro untuk APBN 2023. Kebetulan saya sendiri selain di Komisi 11, saya juga duduk di Badan Anggaran ya, yang mana di Badan Anggaran ini juga yang memfinalisasi kaitan dengan yang namanya pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu biasanya dibahas terlebih dahulu. Jadi ada beberapa detail yang itu memang kita bahas. Sebagai contoh misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada beberapa angka yang memang ini semuanya yang tertera di sini itu sudah merupakan hasil pembahasan antara DPR RI dengan mitra kerjanya. Jadi yang dilibatkan seperti dari Bank Indonesia, kemudian juga dari Kementerian Keuangan dan ada Kementerian BPN. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada tingkat bunga sun, ada nilai tukar rupiah atau foreign exchange currency. Kemudian juga ada juga harga minyak mentah, lifting minyak dan juga lifting gas. Next. Nah, ini yang kedua adalah kaitan dengan namanya fungsi kebijakan daripada pemerintah, di mana setidaknya kami memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah, termasuk kaitan dengan kebijakan ekonomi yang memang itu berhubungan dengan namanya inflasi. Nah, jadi kalau ketika undang-undang itu ditetapkan, biasanya proses selanjutnya dibuat aturan turunannya, bisa peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah dan lain-lain, sehingga bisa dilaksanakan. Jadi ketika undang-undang itu ketok, peraturan turunannya itu belum ada, itu belum bisa dilaksanakan. Nah, kan itu harus diterjemahkan kepada yang namanya beberapa macam peraturan, sehingga ya lebih teknis dan itu lebih jelas. Nah, di sini kami bisa mengawasi dan juga bisa memeriksa implementasi kebijakan yang sudah disepakati kaitan untuk mengendalikan yang namanya inflasi. Kalau misalnya temukan ada yang tidak efektif atau misalnya ada penyelewengan, kita bisa memberikan saran, kita bisa kritik dan juga ya setidaknya ada tindakan korektif kepada pemerintah. Jadi salah satunya mitra strategis kami ini pernah mengadakan program yang namanya GNPIP. Jadi GNPIP ini singkatan daripada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, ini kan pangan juga sering terjadi inflasi. Jadi sebagaimana mungkin Bapak Ibu tahu, kalau mau hari besar datang seperti misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kalau belanja harga pada naik ya? Kalau ini tidak ada yang bilang tidak kayaknya deh. Oh, pasti katanya. Ini pasti terjadi kenaikan. Nah, ini memang perlu kita telusur juga mengenai sebab daripada sebabnya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini. Seperti misalnya kelangkaan daripada barang itu. Jadi kalau nyari barang langka itu biasanya harganya akan menjadi mahal, jadi meningkat. Nah, contoh ketika misalnya mendekati hari raya, biasanya kan ada yang mudik ya ke kampung halamannya. Nah, kan di tempat yang menjadi tujuan mudik itu kan menjadi banyak orang ya. Biasanya kan dari kota ke desa ya. Nah, otomatis kan biasanya ya tuan rumah itu kan jadi menyediakan ya logistik dan lain-lain seperti makanan berlebih kan. Sementara di daerah itu bisa saja produksinya tidak meningkat. Jadi meningkatnya segitu-segitu saja, tetapi kebutuhannya meningkat. Nah, jadi kan lebih, padahal produksi bisa tetap. Nah, itu salah satunya. Jadi kaitannya biasanya kalau dalam ekonomi ini ada supply and demand gitu ya. Ada permintaan di situ juga ya, ada supply ya, bagaimana penyebarannya, bagaimana apakah bisa ditutupi atau tidak ketika ya demand ini permintaan tidak bisa ditutupi oleh supply itu sendiri, ya itu akan terjadi peningkatan. Nah, selain itu juga ya bisa saja misalnya distribusinya yang susah, jadi barang sebenarnya ada tetapi tidak terdistribusikan kepada masyarakat. Ini bisa menjadi
kenaikan juga. Jadi kan susah, walaupun barang ada tapi tidak terdistribusikan dengan baik, itu akan menjadi susah. Karena itulah ya setidaknya BI ini kemarin gerakan namanya PNGN PIP ini jadi kaitan dengan pangan. Jadi mereka ini kemarin aktif. Jadi biasanya kalau membahas kaitan dengan currency apa-apa, kemarin BI itu senang ngurusin cabai ya, tanam cabai, menyebar bibit, itu kemarin di tahun kemarin itu dilakukan. Kebetulan untuk Sumedang Majalengka Subang memang saya mengarahkan arahnya di mana dan di mananya ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sebelumnya kayaknya operatornya terlalu bersemangat. Nah, jadi kaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, ini semuanya bisa menyebabkan yang namanya inflasi di suatu daerah. Maka ini semua memang harus benar-benar diperhatikan. Jadi kaitan data kaitan dengan hal-hal yang disebutkan itu harus benar-benar valid, setidaknya agar pengendalian inflasi ini itu bisa dilakukan untuk lebih efektif. Next. Nah, ada pada fungsi berikutnya yaitu anggaran, di mana kami membahas dan juga mengesahkan anggaran negara. Jadi dalam proses ini kita bisa mempengaruhi yang namanya alokasi dana untuk sektor-sektor yang bisa mempengaruhi yang namanya inflasi. Dan juga ya setidaknya ya seperti misalnya subsidi energi, kebijakan harga barang strategis. Jadi kami memastikan bahwasanya anggaran yang memang itu akan diketok setidaknya memang dialokasikan dengan bijaksana dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Nah, ini biasanya semua komisi pun membahas ini, baik dari komisi 1 hingga komisi 11. Kebetulan kalau pembahasan anggaran ini biasanya ketika sebagai contoh Bank Indonesia ini mengajukan, itu biasanya kami telah dulu kami teliti sebelum diberikan namanya persetujuan. Itu di sana. Jadi isinya kalau ada yang kurang efektif, tentu biasanya kami komentar nih, oh ini kurang pas. Atau kalau misalnya ada yang kurang gitu ya tentunya akan menjadi input sehingga itu ada namanya adjustment. Sehingga ketika sudah top itu memang pada dasarnya sudah disepakati bersama. Next. Nah, ini fungsi berikutnya yaitu diskusi dengan dan pemantauan kaitan dengan kebijakan BI. Ini seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi ya setidaknya diharapkan untuk diskusi ini ya bisa meningkatkan literasi masyarakat kaitan dengan ekonomi ya. Salah satunya itu inflasi. Jadi kita lakukan diskusi dan pemantauan terhadap kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia yang merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi misalnya kaitan dengan suku bunga, cadangan devisa, operasi pasar terbuka, ini yang dilakukan oleh BI ini kami berharap itu memang mempengaruhi namanya inflasi. Nah, contoh pasar terbuka misalnya seperti yang di Majalengka pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu itu pasar murah, mungkin Bapak Ibu ingat ya, pernah ada di BBM. Itu memang kami yang menginisiasi. Jadi waktu itu saya ada di Jakarta di BI di pusat, langsung bicara dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya kita dorong di lain tempat diadakan, di Majalengka belum ada. Saya bicara untuk misalnya tolong di Majalengka diadakan, dan alhamdulillah ya terlaksana. Waktu itu kalau tidak salah presto ya langsung ya, sehingga ya bisa terlaksana. Tapi ya begitulah. Kalau tidak ada yang mendorong, ya entah kapan terlaksananya barangkali seperti itu kira-kira. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh ulasan yang lalu ya. Pernah harga cabai bawang ini menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi per September 2022. Tapi ini di Desember 2022 terjadi penurunan. Karena di situ ya banyak produk sektor pertanian ya, sehingga ya banyak produksi dengan akibatnya itu barang dan kebutuhan masyarakat dampaknya itu bisa dipenuhi. Jadi ya produksinya itu ya ditingkatkan. Jadi orang banyak tapi produksi tidak ditingkatkan, itu barang tetap akan menjadi langka karena yang membutuhkannya itu banyak. Karena itulah emang ini namanya peningkatan faktor produksi ini cukup penting, dan ini alasannya kenapa BI kemarin sampai menggarap cabai gitu ya, tanam cabai. Jadi ya kalau kata
di diskusi sebelumnya kalau kata Pak Gatot ini nanam itu sebelum momennya tiba gitu ya Pak. Misalnya beberapa bulan lagi Idul Fitri. Jadi ketika Idul Fitrinya tiba, barangnya itu sudah panen. Jangan besok Idul Fitri baru nanam sekarang gitu ya. Itu kan dipanennya kapan ya? Seperti itu barangkali. Oke, next. Nah, maka ini di daerah ini memang bisa dikendalikan. Tadi ulasan mungkin yang disampaikan, yang artinya produksi lokal itu harus ditingkatkan. Ini penting untuk bisa mensuplai daripada kebutuhan masyarakat. Nah, apalagi di hari besar ini yang memang itu harus ditingkatkan. Kan ketika mudik, makanya kenapa inflasi tiap kabupaten kota ini bisa berbeda-beda. Nah, kalau lagi mudik itu kan artinya tempat yang ditinggalkan itu agak kosong ya, beralih ke pedesaan yang di situ terjadi banyak kebutuhan. Namun seperti misalnya di Jakarta yang memang biasanya datang untuk bekerja, ya itu kan kebutuhannya menjadi berkurang ya, karena orangnya itu berpindah. Nah, maka ini di pedesaan penting juga yang namanya produksi itu ditingkatkan. Nah, selain daripada itu, infrastruktur juga itu perlu ditingkatkan. Ini mungkin beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan tol Cisumdawu ya. Saat ini katanya masih gratis ya. Tapi Bapak Ibu jangan salah tangkap, gratisnya sampai Cimalaka. Kalau Bapak Ibu ke Bandung, dihitung rate-nya dari Cimalaka ke Bandung, bukan yang ke Bandung gratis ya Pak. Barangkali habis ini ada yang lupa, kalau saya nggak ngomong nanti saya dianggap menyesatkan lagi. Sampai Cimalaka gratis. Karena apa? Dari Cimalaka ke Bandung dari dulu juga sudah berbayar. Jadi masih tetap namanya berlaku. Nah, ini kaitan dengan infrastruktur ini itu adalah kaitan dengan namanya distribusi. Jadi jalannya mudah, akhirnya barang bisa terdistribusi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya di perapatan Kadipaten ada tulisan apa? Jalan mantap, ekonomi lancar ya. Itu ngacunya filosofinya itu kesini gitu ya. Jadi kalau jalan macet, ekonomi juga macet ya. Nah, jadi kan langka seperti itu kira-kira. Nah, kemudian juga setidaknya dengan harga dan distribusi pun perlu ini diawasi. Jadi kalau misalnya yang tidak wajar, nah ini harus ada tindakan segera. Biasanya kalau di Pemda ini suka ada namanya operasi pasar ya. Ketika suatu harga itu menjadi tidak terkendali. Nah, begitu pula distribusi. Kalau misalnya ada kejadian longsor apa dan bagaimana sehingga menyebabkan pasokan menjadi lambat. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Contoh di daerah yang memang medannya itu berat-berat ya, harus sampai ke mana? Kan ada di satu di mana di Papua yang harga bensin itu menjadi mahal. Ya karena medannya pun susah. Ini ya soalnya distribusinya yang sulit. Nah, maka ini kaitan dengan distribusi ini juga perlu namanya mendapat perhatian. Nah, selain daripada itu juga ada namanya pendidikan dan juga literasi ekonomi. Jadi ini literasi ekonomi ini di masyarakat ini penting untuk ditingkatkan. Ya, semakin banyak masyarakat ya memahami, tentu ya setidaknya ini juga bisa meningkatkan inflasi. Ini kaitan misalnya dengan rumah tangga bagaimana ya bisa di manajemen dalam hal keuangan internal keluarga itu ya seperti itu. Kan kalau kaitan dengan ekonomi kan muncul karena ada sebabnya kan. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu nih, kebutuhan atau keinginan Bapak Ibu terbatas nggak? Siapa bilang terbatas tadi? Hebat sekali. Tidak ya? Nggak terbatas. Bapak Ibu sudah punya rumah, pengen nambah rumah lagi nggak? Kan nggak selesai kan? Udah dapet mobil, pasti nyari mobil yang lain kan? Nah, aduh istri mah jangan. Ayo. Nah, pertanyaan kedua, dengan keinginan yang tidak terbatas, uangnya terbatas nggak? Nah, ini muncul namanya ekonomi. Kurang lebih begitulah ya kira-kira. Next. Oh, udah habis ya. Saya sebelumnya kalau nggak salah ada profit, tapi memang udah tahapannya sampai sini. Jadi ini ringkasan daripada bagaimana mengendalikan inflasi. Kalau ini memang pernah saya paparkan di desa,
Tapi sebenarnya bisa juga sama juga dengan daerah ya. Jadi peran pemerintah daerah pun tentunya sangat penting. Jadi kami di legislatif ini yang memang mendorong kaitan supaya inflasi ini bisa ditekan ya, sehingga setidaknya kehidupan masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan juga jelas ya. Tadi beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai atau DPR mempunyai peranan dalam mengendalikan inflasi itu dalam 3 tahapan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang tugas dan fungsi DPR sendiri. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah budgeting atau anggaran. Yang menarik adalah tentang fungsi legislasi, ya, di mana kebijakan yang dibuat pemerintah itu bisa mempunyai pengaruh, ataupun kebijakan yang dibuat oleh DPR bisa mempunyai pengaruh terhadap pemerintah, terlebih lagi dalam hal membuat undang-undang atau legislasi. Tapi yang harus diingat bahwasanya membuat undang-undang tidaklah mudah. Membuat undang-undang tidak sama seperti membuat surat cinta untuk Starla mungkin ya, karena di situ Pak Jeffrey tidak sendirian, ada konfigurasi politik dalam DPR sendiri. Makanya mari kita doakan, mari kita dukung agar Pak Jeffrey bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di SMS di parlemen sana di Jakarta. Bapak Ibu semua, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Jeffrey bahwasanya apabila inflasi meningkat itu akan menambah dampak buruk terhadap masyarakat. Ketika inflasi meningkat, potensi kemiskinan akan ada. Ketika potensi kemiskinan akan ada lagi dampak-dampak sosial lainnya. Salah satunya adalah dampak kejahatan. Karena dalam ilmu kriminologi dikatakan bahwa salah satu faktor terjadinya kejahatan diantaranya adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana sih cara yang mengendalikan inflasi? Ya kan? Mari kita langsung saja dengarkan dari pihak Bank Indonesia yang diantarkan oleh Bapak Gatot. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Sampurasun kalau di Majalengka ya. Baik, saya diminta oleh Bapak Jeffrey untuk memberikan materi ya terkait dampak inflasi dan saat lagi bagaimana mengendalikannya, gitu ya. Ya karena BI yang secara undang-undang diberikan wewenang untuk mengendalikan inflasi ya. Terus bagaimana hubungan kami dengan Bank Indonesia dengan DPR? Lanjut, kemarin sudah ya. Ini jadi kedudukan BI di urusan ketatanegaraan ya. Jadi memang ada apa namanya, BI itu adalah pernyataan bahwa BI itu independen ya, independen. Tapi jangan salah ya, independen itu bukan independen artinya BI itu sebagai negara dalam negara ya, tidak ya. Nah ini kaitannya. Jadi independensi BI itu sejauh menyangkut kebijakan-kebijakan tugas-tugas pokoknya, gitu ya. Tadi ya mengenai inflasi, kebijakan moneter, menaikkan menurunkan suku bunga acuan. Nah itu tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, gitu ya. Karena apa namanya, tidak boleh ada kepentingan masuk ke BI untuk mengenai ini ya, karena sangat riskan Pak ya kalau diintervensi gitu ya kebijakan BI gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi BI tetap merupakan bagian dari pemerintahan ya, bagian dari pemerintahan gitu ya. Ini hubungannya ya, Bank Indonesia. Jadi ke DPR aja dulu, bahwa BI itu hubungan
dengan presiden kepala negara juga sangat erat ya. Jadi gubernur BI itu dan deputi gubernur yang ada di BI itu dipilih oleh pemerintah dan ditetapkan oleh pemerintah ya. Gitu. Jadi tapi kebetulan untuk periode ini Pak Peri Warjo itu merupakan orang dalam BI gitu ya, Pak Peri Warjo. Tapi Pak Agus Martowardoyo itu di luar dari Bank Mandiri gitu ya. Dari Bank Mandiri terus ada banyak ya deputi gubernur, deputi juga banyak yang jadi melalui proses politik ya, ada pengajuan dari DPR, disetujui oleh presiden gitu ya, gubernur gitu ya. Jadi tidak independen, tergantung gitu, ada independen ya. Selanjutnya BI itu harus mempertanggungjawabkan kegiatannya itu kepada DPR. Ini ada laporan tahunan, triwulan, sewaktu-waktu gitu ya. Ada laporan bulanan juga gitu ya ke DPR. Terus ada persetujuan AKBI. AKBI itu anggaran tahunan Bank Indonesia gitu ya. Ini disetujui oleh dilaporkan kepada DPR gitu. Jadi di sini tentunya anggaran-anggaran operasional, terus ada anggaran namanya PSBI ya, Program Sosial Bank Indonesia gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ada namanya CSR ya, tahu kan CSR ya, Corporate Social Responsibility ya, dari perusahaan-perusahaan. Nah itu mah beda dengan PSBI, tapi tujuannya sama, untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kalau CSR perusahaan itu dari keuntungan yang disisihkan, tapi kalau PSBI adalah memang dianggarkan oleh Bank Indonesia dan diajukan kepada DPR, khususnya kepada Komisi 11 gitu ya. Gitu. Jadi nanti tentu PSBI itu akan disalurkan kepada masyarakat ya. Nah itu tentu BI tidak bisa berjalan sendiri ya. Kadang-kadang kemana gitu ya, pusing ya, bingung Pak, mau nyelurinnya kemana gitu. Nah tentunya karena Komisi 11 adalah mitra strategis BI, makanya BI menggandeng Bapak Jepri, dan tidak hanya Bapak Jepri ya, ada yang lain-lain juga ya, dari Nasdem, dari Demokrat, semua, Golkar. Jadi tidak cuma Gerindra aja gitu ya. Jadi semua yang ada di Komisi 11 kami sebagai mitra Bank Indonesia gitu ya. Nah kebetulan Pak Jepri dari Gerindra ya. Seperti itu ya. Jadi tentu ini ada konsensus kami perlu nih ya seperti ini ya, ada kegiatan seminar ini atau diskusi publik. Nah BI nanti yang membiayai, memfasilitasi gitu ya. Gitu. Jadi kami walaupun anggarannya disetujui oleh DPR, tapi kami nggak ngasih ke DPR duit cash gitu, enggak gitu ya. Nggak boleh, nanti kena BPK ya, bahaya gitu ya. Terus juga Pak Jepri kan bisa memfasilitasi pemberdayaan petani-petani kan, misalnya membantu alsintan, sarana-sarana gitu ya. Nah biasanya Pak Jepri mengajuin ke kami proposal-proposal dari ini ya, dari kelompok-kelompok tani gitu ya. Nah ini syaratnya harus kelompok, jangan perorangan gitu kan. Terus nanti ada disurvei ke lapangan, jadi nggak mentang-mentang dari Pak Jepri langsung mengatakan kasih, enggak. Kami harus memeriksa ke lapangan ya. Nah, benar nggak kelompoknya ada, benar nggak usahanya ada gitu ya. Seperti itu, lahannya ada nggak. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Karena kami harus mempertanggungjawabkan anggarannya ke BPK gitu ya. Nah ini saya tambahin DPR aja karena terlalu banyak ya. Waktunya habis. Jadi seperti itu ya hubungannya dengan Pak Jepri sebagai Komisi 11 DPR RI. Lanjut. Nah ini tentang inflasi tadi sudah disampaikan Pak Jepri bahwa inflasi itu sangat penting untuk dikendalikan. Tentu apa sih inflasi itu gitu ya. Terus hubungan BI apa gitu ya. Seperti itu. Jadi definisi inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya dan berlangsung secara terus-menerus gitu ya.
Jadi ya kalau secara umum inflasi itu harus ada angka keseluruhan ya. Nah, jadi banyak komoditas itu ada yang deflasi, ada yang inflasi gitu ya. Nah, ketika secara total itu semua komoditas itu, jadi ada deflasi dan kan ini ya di apa namanya saling mengurangi, saling menambah gitu kan. Jadi ada yang deflasi, ada yang inflasi. Jadi kalau yang inflasi komoditas itu terlalu banyak, maka akan terjadi inflasi secara umum gitu ya. Gitu. Jadi kalau semua deflasi, tentu deflasi itu kan nggak begitu bermasalah ya. Tapi kalau semua inflasi, nah itu yang menjadi masalah. Seperti kemarin pada bulan September ada kenaikan BBM kan Pak ya. Nah itu, jadi dengan BBM naik, maka semua naik harganya ya, karena angkutan naik gitu ya. Semua mengalami inflasi. Nah itu yang bermasalah ya, yang itu yang harus dikendalikan ya. Juga tentu semua ya, yang penting kalau ada kenaikan itu memang harus dikendalikan ya, karena kalau dibiarkan tentu menyusahkan masyarakat. Jadi lanjut saya kira. Nah ini ya, jadi kalau inflasinya rendah stabil, maka daya beli masyarakat itu terjaga ya. Masyarakat bisa beli makanan, bisa beli ini, nanti duitnya masih bisa untuk usaha gitu ya, untuk usaha modal gitu ya. Nah itu. Terus investasi kondusif, karena tentu kalau masyarakatnya sejahtera, nanti orang-orang investor luar negeri akan melihat oh Indonesia aman gitu ya, sehingga nanti investor akan masuk ya, investor masuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi di negara kita gitu ya. Kalau semuanya bagus, tentu pertumbuhan ekonomi positif dan berkelanjutan dan masyarakat sejahtera gitu ya. Nah ini kaitannya ya, kalau inflasi terjaga. Tapi kalau inflasinya tidak terjaga, itu inflasi harga tinggi, nanti bapak-bapak perasaan baru gajian ya, perasaan baru terima upah, kok udah habis lagi ya. Akhirnya tabungan yang ada aja ceng-celengan ya, mungkin ada celengan, ada tabungan di bank gitu, diambil ya, bukannya nambah malah habis gitu ya. Nah itu kalau inflasi tidak terjaga gitu ya. Tentu kalau udah chaos gitu masyarakat, karena ini banyak kejahatan ya, dan kalau udah begitu banyak disusupi pihak-pihak luar, terjadilah demo gitu ya, demo. Nah udah investor akan lari gitu ya. Kalau investor lari, kegiatan ekonomi perusahaan-perusahaan mandek, udah pertumbuhan ekonomi akan turun ya, masyarakat akan susah tidak sejahtera. Nah ini kaitannya, makanya inflasi itu sangat penting ya. Inflasi itu harus dijaga karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Gitu. Penting sekali ya inflasi dijaga. Makanya tepat sekali Pak untuk ini ya, untuk tema ini sangat penting ya. Bagus sekali temanya Pak Jadil ini meminta kami untuk menerangkan apa itu. Lanjut. Nah ini ya, inflasi itu bisa dikarenakan ada di sisi supply, bisa karena demand ya. Jadi sisi supply ada produksi, distribusi, tata niaga, ada dampak inflasi. Jadi kalau produksinya terganggu, maka tentu kalau demandnya tetap aja. Kalau ini produksi terganggu, maka akan naik ya. Jadi produksinya karena ada gagal panen, ada hama, ada apa, itu pupuk, pupuk kan mahal kan? Pupuk mahal, itu akan mempengaruhi harga dari produksinya ini, maka harga akan naik, gitu ya. Jadi bisa karena tanamannya terkena hama atau biaya inputnya itu mahal, ketika pupuk mahal, maka akan inflasi juga. Terus distribusi tadi sudah disebutkan oleh Pak Jabri ya. Kalau jalanan rusak dari sawah-sawah yang agak jauh, itu bisa nyampe misalnya dolak mana itu terganggu ya, jembatannya putus apa gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga gitu ya. Terus terlambat nyampe ke pasar gitu ya. Nah itu jadi mungkin rusak ya, barang-barang rusak karena lama kehujanan. Kalau cepat kan langsung hujan lewat, nggak hujan. Tapi kalau jalan rusak tentu
bisa kerja dan rusak gitu. Nanti naik harganya. Tata niaga, nah ini mungkin adanya mungkin mafia-mafia ya, tata niaga ya. Misalnya ada apa namanya monopoli ya. Ada monopoli itu seenaknya naikin harga ya, karena nggak ada lawan gitu. Semua dikuasai oleh suatu konglomerasi sehingga dia menentukan harga misalnya. Ini juga nggak boleh. Secara undang-undang nggak boleh ya, ada konglomerasi kayak monopoli itu. Pengelolaan dampak adil price, nah ini juga sisi supply ya, karena tadi ya, karena bensin naik, semua naik, itu akan mempengaruhi sisi supply. Demand, nah kalau demand tadi ya bertambahnya penduduk, kalau nggak di KW itu penduduk akan boom gitu ya. Itu bertambahnya penduduk tentu akan bertambahnya orang yang harus dikasih makan gitu ya. Intinya kalau produksi tetap, nah itu akan inflasi gitu. Terus meningkatnya konsumsi masyarakat, tadi ya, ada HBKN ya, kalau lebaran, tahun baru itu tentu masyarakat banyak yang berkonsumsi ya. Itu akan meningkatkan inflasi juga. Jadi terus euforia berakhirnya COVID. Nah, COVID kan udah selesai. Ya kayak bebas aja gitu ya. Langsung main gitu ya. Sehingga udah kabur tidak dogan ya. Jadi konsumsi masyarakat meningkat. Nah, sedangkan produksi kan belum tentu. Produksi lagi bermasalah karena pupuk lagi, karena ada perang Ukraina Rusia. Jadi ternyata bahan-bahan baku beberapa bagian dari pupuk itu dihasilkan di Rusia dan Ukraina, di daerah itu. Nah, karena terjadi perang itu distribusi ke negara kitanya terhambat, sehingga harga pupuk kan susah kan? Iya, mahal. Nah, kadang-kadang uang mahal juga nggak apa-apa kalau ada mah. Gitu. Kalau sudah nggak ada, apa yang mau dibeli? Gitu. Itu. Jadi itu juga kemarin dampak Ukraina juga terasa di kita, gitu ya. Itu yang menyebabkan inflasi juga. Nah ini kaitan dengan Bank Indonesia gimana? Jadi Bank Indonesia itu kebijakan moneternya itu menyangkut ke demand, permintaan. Jadi Bank Indonesia itu kalau pemerintah terlalu banyak sisi fiskalnya banyak menyalurkan bantuan-bantuan gitu pembangunan, maka biasanya uang akan menurun nilainya gitu ya. Itu dampak negatifnya, uang akan jatuh menurun gitu ya. Nah itu mungkin di sini Bank Indonesia akan, kalau terlalu nanti ekonomi terlalu overheating namanya ya, overheating terlalu kencang, biasanya inflasinya tinggi gitu ya, karena uang beredar akan banyak. Nah itu Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan moneter gitu ya. Ya, dengan meningkatkan suku bunga acuan, namanya BI secondary repo rate. Nah, mungkin sedikit mekanismenya ya, bagaimana Bank Indonesia itu menyedot uang dari masyarakat. Jadi BI menaikkan suku bunga kan. Nah, dengan kenaikan suku bunga acuan itu nanti Bank Indonesia kan punya surat-surat berharga ya, ada SBN yang dipunyai, ada obligasi, ada apa. Nanti akan dibeli oleh perbankan misalnya, oleh perbankan atau masyarakat luas pun boleh. Yang tapi biasanya gede-gede ya, harus konglomerat ya. Biasanya ada suku bunga itunya, apa namanya, diskon ya. Jadi ketika kita beli sekarang, misalnya diskonnya 10%. Kalau harganya 1.000, berarti 10% kan 10 ya, berarti 90. Jadi bank-bank akan membeli seharga 90. Nanti ketika jatuh tempo, misalnya 3 bulan maka BI akan membayar berapa? 1.000. Jadi bank-bank akan membeli 900, nanti ketika jatuh tempo akan BI akan balik lagi ke BI akan membayar sebanyak 1.000. Nah itu. Jadi itu kan nanti bank-bank akan beli, menarik, nanti bank-bank juga akan kekurangan duit, likuiditas. Nanti bank-bank harus menyedot dana dari masyarakat ya. Biar masyarakat nggak mau, masa ditodong enggak ya? Nggak mungkin ditodong. Berarti kan harus ada mekanisme. Makanya bank-bank akan menaikkan suku bunga tabungan deposita.
Nah, masyarakat tertarik menyimpan dana di bank. Nah, nanti uang beredar di masyarakat akan berkurang. Seperti itu mekanismenya. Cuman ada dampak negatifnya, maka biasanya bahkan harus bayar yang menabung gitu ya. Dari mana duitnya? Nah, bank-bank akan narik dari kredit yang disalurkan. Gitu. Nah, kreditnya suku bunganya akan meningkat juga gitu. Nggak mungkin sama dengan suku bunga tabungan, pasti di atas suku bunga tabungan ya, kredit itu. Karena harus membayar untuk operasional banknya harus untung, untuk membayar yang tadi nyimpan itu. Nah, itu yang dampak negatif dari peningkatan suku bunga itu. Tapi kalau dari BI juga nggak sembarangan ya, berdasarkan kajian. Jadi ketika dulu suku bunga di Amerika, di Eropa meningkat, BI masih tenang-tenang aja Pak, nggak begitu meningkat suku bunga. Tapi karena terus-terusan Rusia Ukraina perang gitu ya, terus gitu, Amerika terus naikin suku bunga gitu ya, karena akibat perang Ukraina itu inflasi di Eropa, inflasi di Amerika. Kenapa? Karena tadi ya gasnya itu tergantung Rusia. Ketika gas naik, kalau dipampat Rusia, maka harga-harga barang di Eropa, di Amerika naik, inflasi gitu ya. Sehingga Amerika harus meningkatkan suku bunga. Dari tadi mekanisme BI juga seperti itu, meningkatkan suku bunga gitu ya. Nah, ketika Amerika meningkatkan suku bunga itulah dampak negatif ke Indonesia. Jadi investor yang ada di Indonesia itu yang menabung di Indonesia, narik dananya dari Indonesia dan menyimpan ke Amerika, ke Eropa. Nah, itu dampak negatif dari pelarian modal investasi itu. Rupiah akan tertekan, rupiah akan jatuh, gitu ya, dampak gitu ya. Jadi kalau rupiah jatuh, nanti importir akan mahal ya, mengimpor barang-barang dari luar negeri, sehingga kalau meningkat harga, jadi dolar yang harus dipakai lebih mahal. Nah, itu akan dibebankan ke masyarakat. Jadi dampak dari perang offline itu satu, ke pupuk nyampe ke masyarakat, pupuk mahal kan kalau langka itu. Kedua, tadi mengakibatkan Amerika meningkatkan suku bunga lari dan meningkatkan menyebabkan melemahnya rupiah sehingga impornya mahal. Nanti mahal lagi ke masyarakat gitu. Nah, itu ya dampak perang Ukraina itu. Sehingga BI meningkatkan secondary repo rate tadi ya. Jadi untuk mencegah kondisi seperti ini, jadi keterpaksaan ya, jadi mau tidak mau ya harus seperti itu. Ini ya, karena BI tadi di kebijakan moneternya faktor demand yang disasar, maka sisi supply-nya sebetulnya sisi supply yang diproduksi distribusi ini mempengaruhi sekitar 60% inflasi nasional. Nah, ini sehingga kebijakan BI tidak akan efektif. Maka BI dan pemerintah berkoordinasi untuk mengantisipasi di sisi supply ini, sisi penawaran ini, produksi. Maka dibentuklah TPIP di pusat dan TPID di daerah. Nah, ini untuk menjaga stabilitas harga. Jadi seperti itu ya latar belakang pembentukan TPID dan TPIP di pusat, gitu ya, untuk mengendalikan inflasi dari sisi supply. Nah, lanjut. Cepat aja nih, takut waktunya habis. Ini istilah-istilah ini ya, ada 11 pengelompokan ya. Mungkin nanti aja. Lanjut. Ini jadi kalau dari sisi BI ada istilahnya, ada inflasi inti, inflasi adverse, inflasi produk. Jadi sebetulnya BI lebih ke sini ya, inflasi inti ya. Kalau inflasi administratif produk ini di luar kemampuan BI untuk mengendalikan. Jadi kalau administrasi itu ya kayak tadi ya, BBM, tarif PLN, PDAM, apalagi tarif angkutan kota, angkutan bus gitu ya. Itu dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Jadi itu nggak bisa, BI nggak bisa apa-apa. Ya. Terus inflasi volatile food itu bahan makanan yang bergejolak, volatile itu bergejolak ya. Itu kenapa? Karena
tadi ya dipengaruhi oleh cuaca ya, hujan terus menerus kan, ada El Nino ya, panas terus menerus. Nah, BI bisa cegah nggak? Ya nggak bisa, melawan kuasa Tuhan. Gitu. Terus tadi ya ada distribusi kurang lancar gitu ya. Cuma BI itu bisa bekerja sama dengan CPID ini, TPID dengan pemerintah daerah. Jadi BI sebagai bagian dari TPID. Makanya ini ada TPID. Jadi yang mengepali TPID di Kabupaten Lelang adalah kepala daerah, bupati ya. BI sebagai anggota di situ. Nah di sini dalam hal protokol ini ada TPID. Nanti kalau kan yang naik-naik itu di HBKN ya, waktu Lebaran, waktu Nataru ya. Nah BI nanti dengan pemerintah mengadakan OPM ya, operasi pasar murah, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus apalagi ada juga gerakan GNPIP tadi disinggung oleh Pak Jebri ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, salah satunya adalah menanam cabai ya, menanam bibit cabai ya. Tadi disinggung Pak Jebri, memungkinkan kalau konstituen Pak Jebri mengajukan ingin nanam cabai. Tapi tadi syaratnya harus kelompok ya, ada gapoktan gitu ya. Ngajuin lah nanti ingin nanam cabai. Tapi tadi bilang kalau lebarannya besok sebulan baru nanam kapan gitu ya, nggak akan. Jadi bagusnya karena ini gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, jadi ketika lebaran selalu naik harganya, nanamnya 3 bulan 4 bulan ke belakang kan. Nah itu jadi jangan mendadak-dadakan. Nanti Nataru ini berapa? Agustus ya? Agustus, September, Oktober, Desember. Ya seenggaknya dari Agustus September sudah nanam ya. Nah itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada kelompok binaan, kelompok gapoktan, bisa tuh mengajukan nanam gerakan nanam cabai gitu ya. Terus juga di Kuala Mudu dengan CPID-nya biasanya kita melakukan banyakan di sisi hilir ya, di pasar ya. OPM juga banyak di pasar gitu ya. Ada juga sidak-sidak ya, sidak-sidak dengan kepolisian gitu ya. Jadi jangan sampai ada penimbunan gitu ya. Itu juga menyebabkan harga naik kan. Banyak yang nimbun. Terus ada juga yang kemarin itu minyak kelapa. Minyak kelapa itu yang curah terutama ya, yang curah yang susah gitu ya. Ternyata banyak ya, ada aja yang bikin tahu-tahu ada merek baru gitu ya, merek baru yang premium ya. Nah, itu sebetulnya mungkin ya di sinyalnya itu sebenarnya minyak curah gitu. Sehingga ketika dikemas kayak bukan minyak curah lagi, sehingga minyak curah langka ya, naik harga. Nah itu kan kerjaan-kerjaan ya yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang harus diberantas BI biasanya dengan kepolisian, ada sidak-sidak ke gudang-gudang kemana gitu, ada penimbunan apa gitu. Itu ya seperti itu ya yang dilaksanakan BI. Sebetulnya BI juga di sisi produksi ya, BI juga sebetulnya ada tugas pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Jadi kita membuat klaster-klaster ya, klaster-klaster kita ada klaster bawang merah di Panyawian. Tahu Panyawian? Ada yang di Panyawian? Kita bikin klaster ketahanan pangan bawang merah di Panyawian. Kita sudah bantu pengairannya dari ada sungai, ada bukit, ada lembah. Nanti pakai sling nyebrang si airnya ke seberang. Nah itu yang biasanya tanah hujan sekarang udah bisa nanam kapanpun gitu ya, karena ada air terus. Nah itu. Jadi produksi kita menggenjot di produksinya. Terus ada di Batara Agung ada beras organik ya. Jadi Batara Agung wilayah desa wisata. Kemarin masuk 75 besar itu Pak ya, Bapak ikut ya. Yang acara ADWI Batara Agung. 75 besar desa wisata. Dan di situ kita di samping bikin desa wisata juga kita nanam padi organik. Nah, tadi ya kaitan dengan pupuk, salah satu solusinya adalah bapak-bapak, ibu-ibu bisa pakai padi organik. Ya. Pakai padi organik, ada MA11, sudah bikin di Majalengka ininya, labnya, lab pembuatan pupuk organik MA11. Nah, itu salah satu solusi kelangkaan pupuk gitu ya. Jadi sangat bagus itu.
Jadi di sisi produksi itu ya ada juga beras di Indramayu ya. Terus cabai juga Majalengka. Pak siapa ya? Pak Tatang. Ini sudah bagus sekali. Nah, untuk di sisi produksi ya ini kaitannya tadi di judul bersama kita bisa menekan inflasi, gitu ya. Berarti kan kita itu siapa? Berarti bapak-bapak juga kan? Jadi bukan cuma tugas kami Bank Indonesia, Pemda, bukan. Juga masyarakat, gitu ya. Bapak-bapak juga harus sama-sama ikut mengendalikan inflasi. Nah, kalau dari sisi bapak-bapak tadi ya, dari sisi produksi bukan meningkatkan produksi pangannya, pangan-pangan yang selalu inflasi naik. Tadi kayak bawang merah, beras, cabai merah, cabai rawit, cabai keriting ya. Bisa juga kopi juga walaupun bukan komoditi inflasi, ya produk ekspor boleh. Karena kalau ekspornya bagus kan devisa masuk ya, sehingga rupiah akan stabil, bagus. Ekspor juga bagus. Jadi selain pengendalian inflasi, bahan-bahan yang kayak tadi inflasi juga ada yang untuk ekspor. Kopi kuningan banyak tuh Majalengka. Kok nggak ada? Halo. Yang pokoknya yang sifatnya ekspor boleh dibikin klaster dan BI akan dukung ya kalau ada gitu ya. Terus kopi apalagi kalau ada ini ya klaster dan mungkin Pak ini sekarang itu telur ayam dan daging ayam lagi naik ya. Karena apa? Pakan. Salah satu penyebab daging ayam dan telur ayam naik adalah pakannya. Kenapa? Karena ternyata banyak serealia biji-bijian itu diproduksi oleh wilayah perang sekarang, Rusia Ukraina di situ, ya kan? Nah, bahan baku itu yang lagi jarang sehingga bahan pakan ternak naik, sehingga mempengaruhi telur dan daging ayamnya. Terus apa yang naik sekarang? Martabak, ya, diinflasikan bingung kenapa ada martabak gitu masuk gitu. Saat ini kenapa? Ternyata martabak telurnya naik, tepungnya juga naik karena tepung-tepungan itu diimpor dari wilayah perang Rusia. Nah itu jadi silakan ya, kita kan bersama-sama mengenai inflasi ya. Mungkin dari sisi bapak-bapak kalau ada komoditas-komoditas yang unggulan di daerahnya bapak-bapak itu digerakkanlah gitu ya, dibikin klaster ya, dibikinlah mungkin kelompok taninya kalau belum ada gitu ya. Jadi nanti memungkinkan kita bantu gitu ya. Karena kita nggak boleh bantu PSB kita tuh ke perorangan, nggak boleh. Jadi harus ke kelompok. Jadi mudah-mudahan yang di sini tergerak hatinya ikutlah gitu ya, meningkatkan produksi bahan-bahan pangan inflasi ini dengan menggerakkan potensi yang ada di daerahnya. Ya. Tadi ya dibikinlah kelompok taninya. Kenapa? Karena untuk nanti minta bantuan kan seperti itu ya. Jadi nanti Pak Jepri juga bisa bantu saprotannya gitu ya. Nanti bapak-bapak bikin proposalnya, ajukanlah ke kami ya. Ya mungkin karena Pak Jepri konstituennya ya, nanti Pak Jepri akan bilang ini konstituen kami gitu. Kami akan perhatikan gitu ya. Mungkin seperti itu ya, karena judulnya kan bersama kita bisa mengendalikan inflasi gitu ya. Jadi dari pihak BI tadi kan ada TPID, ada apa gitu. Nah, mungkin agak susah ya kaitannya dengan ikut-ikutan operasi pasar. Kecuali Bapak Ibu punya produk bawang merah, cabai merah, nanti kita jual di operasi pasar kami gitu ya. Atau yang Pak Jepri adakan bisa aja gitu, melakukan operasi pasar murah. Itu aja mungkin ya Pak, kaitan dengan bersama kita bisa menekan inflasi. Mungkin bisa paham ya Bapak Ibu? Jadi kami harapkan Bapak Ibu ikut memikirkan dari sisi supply-nya, meningkatkan supply dari komoditas-komoditas yang menyebabkan inflasi ini. Insya Allah kalau supply-nya meningkat, nanti barangnya harganya akan turun ya, nggak terlalu mahal. Atau kalau banyak ya diekspor, iya diekspor lah
Izin Pak Gatot. Sudah, waktunya habis. Sudah habis. Ya, saya kira nanti Pak Harno bisa dibaca masing-masing lah ya. Yang penting Bapak Ibu paham ya tentang inflasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ada manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat penting biar tidak menjadi kekeliruan berpikir bagi kita semua, karena memang di Indonesia itu ada namanya distribution of power atau pembagian kekuasaan. Ada tujuh kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan orang banyak salah kaprah tentang legislatif ini, bahwasanya legislatif itu dia sebagai legislator, dia itu mengawasi pemerintahan, membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan juga anggaran. Jadi ketika undang-undang dibuat oleh DPR, eksekutor itu legislatif, pelaksana undang-undang itu ada di eksekutif. Ya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang itu, maka kewenangan berganti kepada yudikatif atau penegak hukum. Nah, di mana peran DPR? Seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi. Sebagai contoh misalnya, tadi Pak Jeffrey sudah menyampaikan tentang undang-undang desa. Kalau misalnya terjadi penyelewengan oleh kepala desa, apakah Pak Jeffrey bisa langsung datang ke desa marah-marah di situ? Kan nggak boleh. Kalau dalam hukum konsep tata negara ini dinamakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kalau terjadi pelanggaran pidana ada proses pidana, terjadi pelanggaran perdata ada proses perdata. Pun misalnya terjadi ketidakcocokan antara data ataupun anggaran yang dikeluarkan dengan hasilnya, ya disitulah tugas Pak Jeffrey sebagai anggota DPR di Senayan untuk memanggil pihak eksekutif mengadakan rapat dengar pendapat. Jadi biar tidak menjadi kekeliruan berpikir bagi kita bahwasanya legislatif itu bukan pelaksana undang-undang, tapi dia pengawas dan pembuat undang-undang. Itu saya kira Bapak Ibu semua. Kemudian tadi juga Pak Gatot sudah menyampaikan bahwa salah satu faktor inflasi itu adalah pertama jumlah penduduk. Ya, ini sedikit pertentangan sama teori yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya kan? Banyak istri juga harus banyak rezeki sebenarnya. Tetapi itulah realitas yang ada saat ini, bahwasanya memang kondisi perekonomian apalagi Indonesia sebagai negara berkembang sedang memasuki fase negara maju, tetapi terkadang banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya tantangan ekonomi, apalagi tantangan global, dampak perang antara Rusia dan juga Ukraina sangat berdampak kepada Indonesia, karena kita tidak bisa terlepas dari pasar global karena kita sudah masuk dalam dunia industri global. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari dua narasumber hebat kita. Sekarang saya buka 2 atau 3 sesi tanya jawab. Mohon ajukan tangan yang ingin bertanya. Saya yakin ini sangat penting kiranya tentang inflasi ini. Apalagi Menteri Keuangan rumah, emak-emak biasanya suka ngeluh soal harga-harga. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Cuma ya Bapak yang di belakang, satu lagi mungkin perwakilan perempuan. Oh, laki-laki semua ya, oke lah, nggak apa-apa. Panitia mohon izin mic dikasih. Yang sana, yang pertama tadi. Disebutkan namanya Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isnadi Ranting Loji. Permasalahannya ini Pak, masalah pertanian. Kalau mau cocok tanam, kebanyakan pupuk yang langka Pak. Kalau sudah tanam, pupuk banyak Pak. Paham ini sih? Kalau sudah tanam, pupuk banyak. Kalau belum tanam, pupuk langka Pak. Gitu. Kasihan para petani. Gitu. Kebanyakan begitu Pak. Kalau mau tanam, pupuk langka Pak. Mahal. Kalau mahal juga, kalau ada, ini nggak ada pupuknya. Jadi mau gimana maju petaninya? Gitu. Terus masalah penjualan. Kalau panen itu turun harga Pak, itu bukan naik.
Jadi turun. Tolong untuk petani diperhatikan. Terima kasih Pak. Boleh kita kasih tepuk tangan? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supandi dari Jati 7. Yang saya hormati Dewan kita yang sangat terhormat, Mama Jati. Yang alhamdulillah tidak terasa kepada kita sentuhan-sentuhan untuk membangun kemesraan di antara tim Gerindra. Yang saya hormati ke Deputi, yang saya pertanyakan, alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintah yang banyak kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan demi kepentingan yang di atas yang di bawah tidak berkurang. Contoh sedikit sekarang yang dirasakan, Al-Sintan turun apa? Contoh seperti kombel. Sekarang banyak mengeluh para petani yang kecil yang biasanya panen, enggak panen Pak. Jadi yang punya padi itu sekarang itu yang punya sawah. Kalau yang biasa cocok tanamnya itu ya sekarang nggak punya. Makanya sekarang itu para pengumpul padi kesusahan untuk mencari padi itu, karena di barang petani yang di bawah nominal itu tidak ada, karena adanya itu di pemilik. Terus kebijakan dari pemerintah mengenai kartu tani, saya sangat berterima kasih. Apa maksud dan tujuan kartu tani? Apakah mau menimbulkan efek yang lain oknum mau keluar? Contoh begini, orang ini punya sawah 3 hektar, kok dapatnya cuma 3 kintal atau 4 kintal. Jadi agak susah waktu itu, sedangkan harus benar-benar kita beli itu harus menggunakan kartu keluarga sama kartu tani itu, harus begitu. Membingungkan para petani. Akhirnya para petani mau gimana caranya aja, yang penting kami bisa mendapatkan pupuk. Nah, kebijakan itu menurut kami kurang tepat, kurang kena, atau mungkin pembinaannya kurang pas, sehingga ya di para petani ini akhirnya kewalahan juga mencari pupuk, yang akhirnya timbullah, kok kenapa ada kartu tani begitu? Ceritanya ada di pabrik gula, karena penggelembungan masalah pupuk. Pak petani itu nggak bakalan korupsi masalah pupuk, nggak bakalan. Dia 1 hektar butuh sekian ton, kan segitu buat apaan? Kecuali kalau nanam tebu mungkin itu udah 40% udah pasti kelihatan gitu. Tolong kami minta kebijakan dari yang terhormat, cara untuk mengatasinya, karena ini melihat inflasi, bukannya inflasi itu ya dari majalah itu kan jalan lancarnya ekonomi lancarnya Pak. Jadi saya itu meminta tolonglah kebijakannya gimana untuk rakyat kecil. Contoh sekarang para yang punya traktor Pak, yang punya penggilingan padi Pak, sangat susah mencari solar Pak. Sangat dipersulit seperti bersulit untuk mencari solar. Kebijakan itu bagus, tapi menurut pelaku yang di bawah itu ya kurang, karena susah. Kami minta apakah kebijakan-kebijakan itu mementingkan yang di atas atau yang di bawah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi saya minta kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan yang dihadapi oleh yang dikeluarkan oleh pemerintah, tolong kami minta dianulir atau minta koreksi lagi, karena ini sangat bertentangan dengan inflasi Pak. Sekarang itu Pak, uang 100.000 nggak ada gunanya, pendapatan 50.000 aja sehari susah Pak, menurut saya susah, karena tidak punya pekerjaan. 100.000 itu sekarang kecil Pak, cuma 400 apa dapat apa, tapi pendapatannya susah gitu. Terus tolong kepada
Dewan yang di atas DPR RI, kebijakan-kebijakan masalah kebijakan dari kepala desa, tolong perhatikan. Jangan terlena dengan keasikan kepala desa menggabung-gabungkan di sana itu di buku. Apa kerja beliau? Apakah benar-benar menyentuh ke masyarakat atau tidak? Begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat untuk Pak Sugati. Luar biasa pertanyaan dari beliau. Ya, pertanyaan sekaligus Pak. Satu lagi tadi yang depan ya? Oh itu. Yang di depan. Izin disebutkan namanya sama langsung ke substansi pertanyaan Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Isro dari perwakilan Ranti Mekarsari. Langsung aja Pak, buat Pak Jepri juga Pak Dewan, mungkin ya Pak Deputi. Ini kayaknya bersangkutan Pak. Masalah rupiah kenapa tidak bisa menguat terhadap dolar gitu loh Pak? Kenapa tidak bisa di bawah 10.000? Karena menurut saya itu suatu inflasi juga gitu kan. Harga-harga naik gitu. Sedangkan di Indonesia saya lihat ini kan apa ya, investor itu udah mulai masuk karena kan udah aman Pak. Kenapa saya lihat tadi di apa gambar Pak Jepri 14.800 ya. Nah maksudnya kenapa Indonesia itu nggak bisa di bawah 10.000 gitu Pak? Maksudnya buat menekan ya kayak tadi para petani biar bisa beli pupuk, biar harga uang 100.000 itu ada artinya, karena emang 100.000 kayaknya sekarang kayaknya udah gak ada artinya gitu Pak. Seperti itu. Mungkin apa karena keadaan politik di luar negeri atau gimana? Ya mungkin saya minta alasannya dari Pak Jepri sama Pak Deputi Gubernur BI Cirebon. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu semua. Total ini ada 3 orang yang bertanya, tetapi saya hitung ini pertanyaannya ada 5 totalnya. Yang pertama masalah pupuk, terus penjualan katanya turun harga Pak. Kemudian juga yang pertanyaan pertama sama Pak Supadi tadi, substansinya saya pikir sama, masalah pertanian. Kemudian juga Pak Supadi menambahkan tentang karhutani maksud dan tujuan itu apa. Kemudian yang terakhir ada Pak Isro, kenapa rupiah tidak bisa menguat terhadap dolar? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Silakan ya. Yang tadi ya Pak, tadi ya tentang kalau panen raya terjadi harga turun. Nah itu mah hukum ekonominya seperti itu Pak. Iya. Kan produk melimpah sehingga biasanya harganya turun. Nah, cuma yang jadi masalah, ya ini karena bargaining power dari petani itu kecil, sehingga bisa didikte oleh pembeli ya, oleh yang agregator ya, oleh pedagang besar. Nah ini kayak ayam ya, waktunya dipanen harus dipanen, karena kalau nggak dipanen biaya pakannya terus ya. Nah itu, jadi seperti itu ya, harus dijual gitu ya. Ya kayak bawang merah, cabai merah kalau membludak. Nah ini waktu-waktu panen raya ini kan deflasi, itu menandakan produknya meningkat ya, dan melimpah. Nah ini jadi dilema. Nah, salah satu solusi yang kami ini Pak ada hilirisasi ya, seperti kami ada MOU antara petani cabai, pasar cabai yang di Majalengka dengan Monita, bukan Monita ya, yang cabai itu dengan pasarmu ya, penjualan ke pasarmu. Terus kalau bawang merah itu ada dengan Monita, jadi nanti Monita yang membuat bawang merah itu ya, ada apa yang diolah jadi oil ya, ada yang oil, ada bawang merah yang sudah digoreng gitu ya, Monita yang di Kuningan.
hilirisasi. Kami mendukung hilirisasi. Mungkin di klaster bawang merah juga kalau ada bikin jadi goreng apa namanya bawang itu boleh. Makanya kalau udah menjadi klaster nanti kita bisa dukung gitu ya. Misalnya ibu-ibunya yang masak gitu ya, menjadi bawang goreng gitu. Terus cabenya diolah jadi cabai bubuk gitu ya, cabai kering gitu kan. Itu salah satu solusi ketika panen raya gitu ya, menggudang. Karena kalau enggak nanti ya kalau nggak dijual busuk gitu ya, sehingga harganya jatuh gitu ya. Terus kami juga mengadakan ini namanya kerjasama antar daerah. Jadi antara yang suplainya melimpah dengan daerah yang konsumsi seperti DKI Pak. Jadi kami ada beberapa yang sudah kerjasama dengan stasiun food station. Dengan food station ya, jadi namanya KAD, kerjasama antar daerah. Nanti ada MOU ya. Biasanya TPID di kota kabupaten, Majalengka juga ikut kemarin pelatihannya di Jakarta Pak. Ini ada capacity building untuk mengadakan KAD. Jadi nanti daerah yang surplus bisa kerjasama misalnya dengan food station, misalnya Indramayu Pak. Indramayu penghasil ikan tangkapan ya. Nah itu kami akan menghubungkan dengan Badan Jaya, Dharma Jaya, kan ada food station, ada Dharma Jaya yang agregator itu ya di Jakarta. Nanti kalau salah ikan kembung gitu ya. Nanti kalau Majalengka ada yang potensi musim bawang merah, nanti kita hubungkan dengan food station gitu. Nah itu mungkin solusi-solusi agar ketika panen raya tidak jatuh harganya tadi ya. Jadi di hilirisasi dibikinlah cabai kering, cabai olahan, cabai bubuk gitu ya. Nah mungkin ini bapak-bapak ibu-ibu bisa jadi penggerak perubahan di daerah masing-masing ya. Nanti ada kalau mau studi banding ke klaster-klaster kami bisa. Jadi mungkin nanti ke Monita, ke fasilitas yang sudah ada di di Majalengka itu Pak Tatangnya enggak, Pak Tatang yang cabai merah. Argalingga, di Argalingga itu sudah bikin cabai-cabai olahan. Begitu ya. Mungkin ya jangan berkecil hati ketika panen raya. Ya emang secara logika pasti turun gitu. Cuman bagaimana cara menyikapinya lah yang perlu kita pikirkan ya tadi ya. Ada bikinlah cabai-cabai olahan, bawang-bawang olahan. Terus mungkin nanti Pemda setempat akan bekerja sama dengan food station mungkin ya. Kalau panen raya nanti kami bilang nanti ke food station ini ada barang bagus bawang merah lagi panen, mungkin nanti bisa dijual. Jadi harganya nggak asal-asal ditentukan oleh si agregator yang seenaknya kan. Wah tahu lagi panen raya biarin aja harga kita tebak berapa. Kan kalau dibiarkan juga akan busuk akhirnya lepas ya. Akhirnya rugi ya misalnya. Jadi kami selalu memperhatikan itu ya. Nah, apa lagi tadi ya yang menyangkut tadi yang Bapak ini ya, apa tadi pertanyaannya? Dolar, kenapa enggak 10.000 gitu? Ya baik. Jadi tentu nilai rupiah pun tentu akan menjadi komoditas ya. Kalau dibilang komoditas, jadi ya kayak tadi ya, kayak kalau rupiah murah kan menarik untuk luar negeri ya. Ketika rupiahnya terlalu menguat, nanti akan menjadi harga barang ekspornya itu terlalu tinggi, gitu ya. Ngerti nggak? Jadi kalau rupiah turun emang bagus kalau untuk importir ya Pak ya. Importir, jadi beli barang dari luar negeri akan murah importir. Tapi eksportirnya menjerit. Kenapa? Karena harga produknya itu akan mahal, ya kan? Kalau rupiah menguat itu berarti kan dolarnya akan lebih banyak kan dari luar negeri beli
beli furniture dari kita. Ketika rupiah menguat, artinya luar negeri akan beli barang dari kita mahal kan? Iya kan? Jadi begitu hukum ekonominya. Jadi nggak bisa rupiah itu terlalu rendah, nggak bisa terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah bagus untuk importir, tapi tidak bagus untuk eksportir. Kalau terlalu tinggi bagus untuk eksportir, tidak bagus untuk importir. Jadi harus rupiah terhadap dolar terus akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tadi kaitan dengan Amerika yang menaikkan suku bunga juga ya, terus menguatnya dolar ya itu tadi ya. Karena tadi dolarnya suku bunga di Amerika naik sehingga banyak investor menarik dananya dari Indonesia untuk ditempatkan di Amerika. Nah, sehingga dolarnya menguat, rupiah anjlok gitu ya. Nah, itu emang kondisi sekarang seperti itu ya. Jadi emang global lagi bermasalah, tapi seenggaknya kalau kita bandingkan dengan Turki, inflasinya lebih bagus kita. Turki sampai 60-70%. Lebih susah dari bapak-bapak ibu-ibu. Kita ya alhamdulillah ya Pak ya. Indonesia nggak terlalu seperti Turki gitu ya. Dan juga beberapa negara lain juga inflasi sangat tinggi. Kita masih di ambang batas yang ditargetkan. Alhamdulillah kita patut bersyukur ya. Selama ini masih stabil lah, nggak terlalu anjlok-anjlok banget gitu akibat global ini. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu semua, itu tadi jawaban dari Pak Gatot Kurniawan. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita dengar jawaban singkat dari Bapak Dr. Haji Jefri Romdoni. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kalau yang pertanyaan pertama saya menambahkan sedikit ya. Jadi pada intinya kalau misalnya suatu barang dalam kondisi itu dia tidak laku, pasti diobrol ya. Mungkin prinsipnya begitu, misalnya yang jualan nggak laku, daripada cari untung gede nggak dapat, akhirnya dijual murah. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ketika mau panen kan dibutuhkan, itu biasanya banyak pengusaha cara itu juga kan. Tapi ketika sudah panen kan buat apa gitu ya? Masih lama, jadinya daripada ini mungkin tidak terpakai gimana, akhirnya menjadi murah. Jadi diobrol dari balik modal daripada keterbuang gitu ya, sehingga kerugian menjadi lebih. Mungkin itu kalau disederhanakan bahasanya seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini kalau saya tangkap dari penanya kedua, sepertinya lebih banyak kepada aspirasinya ya. Kaitan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, mungkin dalam ini di Kementerian Pertanian. Itu nanti kan biasanya ketika pemerintah menentukan suatu kebijakan apa dan bagaimananya, mereka itu biasanya memang ya ada yang kajian terlebih dahulu, tapi ada juga yang biasanya miss gitu ya, yang mana sebenarnya yang mungkin merasakan itu yang di bawah ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa disampaikan ya. Mungkin Bapak kalau misalnya ada dirasa kebijakan ada yang tidak pas itu, kalau misalnya mungkin di tingkat pusat bisa disampaikan ke saya secara tertulis sehingga menjadi dasar. Kemudian saya akan sampaikan ke komisi terkait. Karena kalau kaitan pertanian ini secara spesifik itu kan di komisi 4 ya. Jadi biar teman kami yang nanti setidaknya mendiskusikan dengan kementerian terkait. Tapi di sini ada dasar bahwasanya ada memang sejumlah permasalahan akibat ada kebijakan yang sudah dilakukan. Jadi misalnya mungkin seperti menganggap suatu kebijakan tidak pro rakyatnya seperti itu bisa disampaikan. Jadi kalau di anggota DPR yang menyampaikan, pasti pemerintah juga akan setidaknya menyimak itu dan akan mengkaji kembali. Karena kan salah satu peran DPR tadi kan mengawasi ya. Kalau misalnya ada yang seperti penyimpangan dan lain-lain, itu bisa dipanggil oleh DPR yang menjadi mitranya. Jadi dinyatakan ini kurang efektif sehingga dilakukan pembahasan. Nah, kayak tadi Kementerian Pertanian itu pasti ketika memang mendapat di DPR sendiri mendapat laporan,
itu biasanya bergerak itu dalam Komisi 4. Tapi kami kan di sini dari fraksi Gerindra kan dari 1 sampai 11 itu ada semua. Dan ya saling kenal. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang terjadi di luar mitra kerja, itu biasanya kami sampaikan ke komisi bersangkutan agar diteruskan ke mitra kerja yang bersangkutan, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Ya mungkin intinya di sana ya Pak. Teknisnya mungkin tadi banyak ya, sebab mungkin mencatat terus ada kartu tani, ada kemudian ada yang lainnya, dan ada beberapa ya seperti itu. Nah tadi mungkin yang melengkapi kalau yang ketiga ini ya, kalau tadi mungkin disampaikan oleh Pak Kartid ini kan ya, kalau zaman 98 itu ekspornya bersemangat ya Pak, karena krisisnya hanya di Indonesia ya. Jadi biasanya sekian ternyata kan menjadi meningkat gitu, tapi kalau impor ya repot. Nah ini mungkin nilai tengah itu harus kita, karena ya hal ini terjadi ya faktornya itu banyak. Jadi masalahnya US dollar ini kan hampir digunakan di seluruh negara ya untuk transaksi lintas negara, tidak hanya dengan Indonesia tapi juga di negara lain. Jadi ini biasanya digunakan untuk transaksi lintas negara. Jadi semuanya menggunakan currency, walaupun tidak semua ya, ada juga yang tidak menggunakan US juga. Ini satu, dia dominan di situ. Kemudian juga ya, ini biasanya perubahan itu juga terkait dengan ya perubahan suku bunga juga. Misalnya kalau di Amerika ada bank sentralnya kan The Fed ya, itu dia menaikkan yang namanya suku bunga, ini pasti akan berpengaruh juga terhadap kurs. Jadi tidak hanya ke Indonesia tapi juga akan berdampak kepada negara lain. Nah itu di sana. Nah kemudian juga ya ini biasanya kaitan dengan mata uang beredar. Contoh kalau di kita nih, misalnya mungkin bisa saja yang berpikir solusi ini kan rakyat banyak yang kurang uang gitu ya misalnya, kemudian berpikir dicetak sebanyak-banyaknya. Nah tapi ketika dicetak terlalu banyak bukan menyelesaikan masalah ya. Jadi kan nanti orang berpikir wah berarti banyak uang tersebar, yang misalnya akan berpikir bisa menaikkan harganya sehingga inflasi itu tak terjadi. Nah ini juga kaitan dengan misalnya mata uang lain, siapa yang banyak memendam gitu ya, dan di negara lain itu bisa mengacu kepada inflasi tersebut. Ya mungkin kalau di kita ini salah satu langkah untuk mengurangi itu biasanya ketika dulu terjadi ya beberapa orang yang memegang dolar di Indonesia yang merelakan dolar ya, sehingga ya bisa menekan itu gitu. Nah seperti itu, tapi itu memang biasanya ya personal masing-masing ya, tergantung daripada para pebisnis itu. Demikian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Luar biasa sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, ternyata yang bertanya tadi mendapatkan hadiah dari panitia. Boleh yang bertanya tadi maju ke depan untuk mendapatkan door prize. Teman-teman panitia boleh dibantu. Pak Jeffrey mungkin sama Pak Gatot bisa ke depan untuk memberikan door prize-nya. Boleh foto bersama dulu Bapak. Boleh kita kasih tepuk tangan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula acara diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga
kita bisa mengendalikan inflasi daerah seperti jalan di slogan di jalan itu, jalan gimana slogannya tadi? Jalan lancar, jalan mantap, ekonomi lancar, rezeki lancar, mantap. Baik ibu semua, sekian